Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke readingan karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak. Siapa ini? Karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Scorpio. Gimana karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Scorpio? Kita lihat ceritanya, kita lihat keadaannya ya. Ini kartunya, mudah-mudahan banyak hal baik aja yang terjadi di keadaannya ya. Kita buka ceritanya seperti apa, karma apa yang sedang dihadapin sama seseorang yang udah ngehianatin zodiak Capricorn. Bentar, ini kok kartunya gini ya. Ini readingan karma ya. Kalau karma berarti ini kebalik, kebulak-balik, kartunya pusing dianya ya. Orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio pusing, bingung. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Ini kartunya. Halo, orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio, apa yang dialamin, apa yang dihadapin, apa yang sedang terjadi di kehidupannya gitu ya, di keadaannya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. Scorpio, karma apa yang sedang dihadapin sama seseorang yang udah nyakitin zodiak Scorpio? Hermit. Orang di keadaan gini gitu ya, cobaannya bertubi-tubi. Cuman kalau dia bisa ngelewatin cobaan ini, akan ada kebahagiaan sebenarnya yang terjadi. Ini hermit cobaan. Nggak tahu arah tujuan mau kemana gitu ya, kayak gelap, nggak ada jalan. Orang dikasih cobaan, dikasih rintangan. Kadang kalau ada yang sanggup gitu buat ngelewatinnya, akan ada perubahan besar terjadi sebenarnya. Ini bisa nggak buat ngelewatin cobaan-cobaan yang ada? Ini cobaan-cobaan gini bertubi-tubi biasanya datang sekaligus, bisa dari ekonomi, bisa dari keluarga, bisa dari hubungan gitu, bareng datangnya. Kita lihat ya seperti apa keadaannya. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah ikutin sosmed Rizky Tarot. Makasih banyak. Kita buka ceritanya seperti apa. Nggak ada ketenangan kan di pikiran, nggak tenang gitu ya. Mumet, pusing, banyak masalah terjadi, pusing ya. Harusnya itu pergi dari keadaan ini, nyari ketenangan kemana, tapi dia nggak, diam sambil dia nggak tahu arah tujuan mau kemana sebenarnya. Nggak punya tujuan yang jelas ya mau kemana. Masih memperjuangkan di keadaannya. Jadi orang teh cobaan datang bertubi-tubi, masih berusaha, masih berjuang, datang lagi cobaan yang baru, berjuang lagi, datang lagi cobaan yang baru, berjuang lagi, cobaan terus menerus menerpa. Ini yang ngehalangin nggak bisa buat ngelewatin cobaan-cobaannya, berarti nggak mampu ya, nggak akan lulus dari hermitnya, nggak akan lulus dari ujian-ujian kehidupannya. Masalah datang, nggak bisa ngadapin, datang lagi dari masalah dari keluarga, nggak bisa ngehadapin, datang lagi masalah dari segi usaha, nggak bisa ngehadapin. Ini karena apa? Pikiran nggak tenang gitu, jadi campur aduk. Masalah ini baru datang, belum bisa nyelesain, datang lagi masalah baru, nggak bisa nyelesain lagi, datang lagi masalah baru, nggak bisa nyelesain lagi. Solusinya gimana? Solusinya gimana itu mah tentang kehidupan seseorang ya. Kalau bisa ngelewatin cobaan-cobaannya, pasti akan ada perubahan. Ini yang ngehalangin dianya nggak bisa buat ngatasin semua masalah-masalah yang ada. Berarti nggak akan nemu kesuksesan. Kita lihat yang sekarang terjadi ini lebih ke ngedipen. Yaudah, kalau nggak bisa ngelewatin cobaan-cobaan yang ada, lebih ke ngejaga gitu ya, agar supaya nggak terlalu parah di keadaannya. Ini orang ngerasa sendiri, jadi tidur nggak enak, makan nggak enak, nggak tenang gitu ya. Semua yang dia lakukan nggak tenang, nggak menemukan ketenangan. Targetnya lebih ke diam, ikutin kata hati. Ini kemana yang bikin tenang ya, itu yang dia paju. Orang teh ini dikasih cobaan-cobaan teh diem. Karma ini ya dari apa yang udah dia lakukan di keadaan sebelumnya. Targetnya dari keadaan ini lebih ngikutin perasaan ini, kemana yang nanti bikin nyaman dianya. Ini keadaan sebelumnya ada apa sebenarnya? King of Cup,
keadaan sebelumnya ngerasa bahagia di keadaannya, setelah mengkhianatin zodiak Scorpio gitu ya, dianya ngerasa bahagia, ngerasa dia wah saya paling bahagia di dunia ini, saya paling ngerasa paling apa di dunia ini gitu ya. Giliran udah datang karma, ternyata masalah-masalah datang. Jadi hidup teh harus banyak bersyukur ya, biar kebahagiaan yang datang bertambah itu, bukan berkurang, bukan malah jadi apa ya, belaga. Jadi kalau kita tadi dikasih kebahagiaan, dikasih rezeki, dikasih apa, jadi kayak gimana, nggak mensyukuri apa yang dia miliki, jadinya masalah-masalah yang datang. Targetnya di keadaan ini apa sih? Lebih ke menyesali apa yang udah dia lakukan sebelumnya ya, lebih ke ikhlas. Ya udahlah, ikhlas. Target kedepannya harus berusaha ngeikhlasin dari masalah-masalah yang terjadi. Jadi dari permasalahan yang terjadi hermit gitu ya, kalau dianya nggak bisa buat ngelewatin cobaan-cobaan yang ada, target kedepannya lebih ke ngeikhlasin apa yang udah hilang di keadaan Scorpio ini. Kayak yang tadinya dikasih kelebihan apa ya, dianya jadi sombong, jadi apa, kok Scorpio ninggalin, nyari kebahagiaan di mana. Tapi ternyata karena tabur tuai berlaku, hukum karma berlaku, ke depannya semua milik rezeki diambil gitu sama keadaan. Lebih ke pasrah nantinya, ke depannya ikhlas gitu buat nerima apa yang terjadi di keadaannya. Ini keadaan sekitarnya seperti apa. Keadaan sekitarnya King of Swords, lebih ke mikir buat kedepannya harus gimana. Ini orang sekitar keadaan zodiak Scorpio gitu ya, kayak udah kelihatan udah maju duluan gitu. Jadi Scorpio ngerasa ini Scorpio masih di titik ini ya, sedangkan orang-orang sekitar udah ada kemajuan di titik mana gitu. Jadinya pusing ke kepala tentang berpikir maju ke depan, targetnya kemana. Targetnya tentang kebahagiaan ini ya, sebenarnya keadaan sekitar udah ada kesuksesan, tapi kenapa Scorpio nggak ikut bahagia gitu sama keadaan sekitar, jadi malah tersakiti sama pemikirannya sendiri. Padahal orang-orang sekitar udah menemukan keberhasilan, orang-orang sekitar udah menemukan jalan dari permasalahan. Harusnya Scorpio ikut bahagia gitu ya, ikut masuk ke kesuksesannya, tapi enggak. Ini lebih ke Scorpio teh ngelihat orang sukses teh, oh ini orang yang nyakitin Scorpio gitu ya. Orang yang nyakitin Scorpio lebih ke lihat, bisa aja lihat Scorpio sukses, dianya jadi nggak tenang di pikiran, jadi malah bertambah masalah-masalahnya. Yang ditakutin ada sekitar apa sih? Stres, takut gitu ya. Berarti kalau takut zodiak orang yang nyakitin zodiak Scorpio-nya stres, takut stres, berarti orang sekitar mah sayang sebenarnya sama orang yang udah nyakitin ya. Bisa aja ini dari Scorpio masih ada rasa sayang sama seseorang yang udah nyakitin, tapi seseorang yang udah nyakitin Scorpio-nya nggak tahu diri gitu ya, nggak tahu disayang. Targetnya kemana sih dari keadaan ini? Ke perubahan, pengen lihat ada perubahan di zodiak orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio-nya ya. Berharap bisa berubah gitu, agar berubah menjadi baik lagi buat kedepannya, agar hal-hal bisa ada lebih baik lagi, ada perubahan ke yang lebih baik lagi di keadaannya. Berharap berubah sebenarnya zodiak Scorpio sama orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio, berharap bisa berubah sebenarnya, tapi mungkin berubah bukan untuk kembali ya, balik lagi ke zodiak Scorpio-nya. Ini orang teh nggak tahu diuntung ya, nggak tahu diri itu, nggak tahu. Padahal Scorpio sayang gede sama seseorang ini sebenarnya. Terima kasih banyak ya yang udah nyaksikan readingan orang yang udah nyakitin zodiak Scorpio di energi karma. Terima kasih banyak. Ini nggak akan semua resonate. Kalau meresonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.